Salam kicau mania buat teman-teman dimanapun berada. Salam sehat, salam satu hobi. Atas permintaan dari teman-teman, kali ini kita coba membahas bagaimana caranya memilih kacer prospek. Ya, ada beberapa teman yang mengatakan yang tidak atau belum paham apa maksudnya kacer prospek. Mereka mengatakan seperti ini: kacer murah saja, kacer mahal saja belum tentu juara, apalagi kacer murah. Sementara kacer murah yang kita katakan prospek, kacer murah yang kita katakan prospek artinya beberapa waktu ke depan kacer ini bakalan menjadi kacer yang bagus. Itulah maksudnya kacer yang prospek. Ada beberapa teman yang mengatakan bahwa kacer yang bagus itu, kalau kita memilih kacer yang bagus itu yang paruhnya tebal, yang kepalanya cepak, yang bodinya panjang. Baru ada yang mengatakan yang bulu hitamnya kilat. Jadi nanti kita coba membahas yang kepala cepak itu yang seperti apa, yang kepala bulat itu yang seperti apa, paruh tebal itu seperti apa, yang paruh tipis itu seperti apa. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ya, ini ceritanya pengalaman saya, apa yang saya pernah perhatikan dari burung-burung ini, ya. Apa yang pernah selama ini saya perhatikan dari burung-burung ini yang saya jelaskan. Jadi jika kemungkinan apa yang saya jelaskan ini tidak sesuai dengan pendapat atau asumsi dari teman-teman, bisa diabaikan. Tidak menjadi patokan bahwa hal ini yang saya katakan ini adalah hal yang mutlak. Ya. Nah, coba kita perhatikan dari sini. Ini tipe kacer yang kepalanya bulat, opal. Ya, bukan kepala petak. Ya, biasanya kacer yang kepalanya bulat ini, opal ini, tanpa mabung, ya, tanpa ngurak, burung ini akan cepat merekam suara-suara yang kita masterkan. Ya, misalnya burung ponin atau siri-siri, tipe-tipe yang kepalanya opal ini biasanya gampang menghafal lagu-lagu yang kita rekamkan sama dia. Ya, ini tipe kacer yang kepala opal. Lalu ini paruh modelnya paruh tebal. Ya, biasanya kalau paruh tebal ini volumenya ngebas, volumenya besar, ngebas. Ya, tapi kadang ada kalanya paruh tebal ini speednya istilahnya speednya kurang rapat karena kemungkinan karena paruhnya tebal, ya. Nah, lalu coba kita lihat di sini. Ini model kacer yang kepalanya cepak, ya, kepala cepak. Ini model kacer yang kepalanya cepak. Biasanya kacer yang kepala cepak seperti ini, ya, untuk menghafal lagu yang kita masterkan, biasanya dia harus ngurak baru bisa menghafal dan baru gampang menghafal masteran yang kita masterkan ketika dia posisi ngurak. Tetapi kelebihannya kacer yang seperti ini bisa menghafal banyak lagu. Ya, ini bisa menghafal banyak lagu. Beda seperti yang kacer opal. Ini kepalanya opal. Ya, ini kacer yang kepala opal. Tidak posisi mabung pun dia.
sangat gampang merekam atau menghafal lagu-lagu yang kita masterkan. Tetapi kekurangannya, kacer seperti ini paling maksimal bisa menghafal 3 jenis lagu. Ketika dia nanti kita gantang, paling bisa keluar maksimal 3 jenis lagu. Nah, ini yang pernah saya alami, yang pernah saya perhatikan, yang pernah saya teliti. Atau mungkin kalau teman-teman berpendapat lain, monggo ya. Lalu kalau teman-teman bilang kita memilih kacer itu yang slip putihnya tebal, seperti sana coba. Nah, biasanya kalau slipnya tebal ini tipe-tipe kacer yang emosional ya, karena slipnya putih ini menandakan dia burung yang birahinya sudah dapat dan emosinya juga sudah dapat. Biasanya kacer-kacer seperti ini dia burung yang temperamen ya. Beda kalau kacer itu yang slipnya agak kecil seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa birahinya masih kurang ya, untuk birahinya dan emosinya masih kurang. Jadi responnya masih agak lambat. Memang kalau kita katakan kacer itu tipe-tipe fighter, tipe-tipe yang memang kacer burung yang petarung ya. Coba kita lihat seperti ini. Ini dia, slipnya pun tipis ya. Nah, slip putihnya tipis. Ini diasumsikan, kalau saya perhatikan birahinya masih kurang ya, belum dapat birahinya. Nah, jadi teman-teman kalau mau memilih kacer seperti yang saya katakan tadi, ada plus minusnya. Kalau misalnya kita pilih kacer yang kepalanya pipih, cepak, itu biasanya kalau dia kita master harus posisi mabung baru bisa menghafal lagu-lagu. Tetapi kelebihannya dia bisa menghafal banyak lagu untuk nanti dia bisa keluarkan di gantangan ya. Kalau yang model kepala bulat opal ini, dia sangat gampang menghafal lagu. Tetapi kelemahannya ketika kita gantang, paling 3 jenis lagu yang dikeluarkannya yang sering. Ya, kita bisa pilih yang mana. Memang tidak menjadi patokan paruh yang tebal, kepala yang cepat itu bagus, tidak menjadi patokan. Tapi ciri-ciri ini yang sudah biasa kita perhatikan, yang memiliki karakter-karakter seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau dia paruhnya tipis ya, seperti ini paruhnya tipis, ini biasanya speednya rapat dan volumenya biasanya tebal, pedas. Kalau yang paruhnya tipis ini biasanya volumenya pedas, suaranya pedas, dan dia biasanya speednya lebih rapat. Jadi demikian teman-teman cara memilih kacer, agar kita memilih kacer sesuai dengan karakter pilihan yang kita inginkan seperti apa. Bisa kita pilih apakah yang kepala cepak atau kepala bulat, yang paruhnya tebal atau paruhnya tipis, atau kita memilih melihat kondisinya yang masih selipnya putih, selip putihnya masih tipis atau yang sudah tebal ya, kita perhatikan. Atau mungkin kalau dikatakan biasanya kalau kacer yang memiliki bulu hitam yang filat itu biasanya dia ini faktornya tinggi, biasanya tipe panas ya. Kita mau memilih yang tipe panas atau yang tipe dingin. Di video-video saya sebelumnya juga sudah pernah saya upload bagaimana cara melihat kacer tipe dingin atau tipe panas ya. Di sini juga bisa saya akan terangkan sebentar. Ketika kita mengasumsikan kacer kita tipe panas itu, biasanya kacer itu kalau kita jemur biasanya tidak tahan lama atau gelisah. Bukan berarti ketika kita jemur dia mau buka paruh ya. Ada kalanya
kacer yang kita jemur itu dia buka paruh, belum tentu itu tidak tahan panas. Itu hanya menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu yang ada di luar, makanya dia membuka paruh. Jadi yang perlu kita perhatikan itu ketika kita jemur, dia gelisah, lasak, atau dia tenang dan menikmati. Jadi biasanya kalau tipe dingin itu, kacer yang memiliki karakter tipe dingin itu, ketika kita jemur dia akan menikmati, walaupun dia buka paruh dia tidak lasak, akan menikmati. Biasanya ada yang membuka sayapnya, ya, ada yang mengembangkan seperti membalonkan perutnya, dadanya, bulu-bulunya dikembangkan agar dia lebih banyak lagi bisa menikmati suhu panas yang sedang kita berikan sama dia, ya. Jadi bisa kita perhatikan, jangan salah merawat, jangan salah nanti karakter tipe panas lalu kita jemur paksa, ya, salah. Atau kacer kita tipe dingin lalu sering kita mandikan, salah. Bisa dilihat video-video saya sebelumnya yang pernah saya upload bagaimana caranya membedakan kacer tipe panas atau tipe dingin. Salam kicau mania, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa mohon di like, di subscribe, ya, dan boleh di komen, boleh disarankan konten apa yang akan kita buat untuk video-video berikutnya. Terima kasih, salam kicau mania, salam satu hobi.